Kisah Tamim Ad-Dari dan misteri sang pengintai, Al-Jassasa. Lautan luas terbentang di bawah langit yang tak bersahabat. Tamim Ad-Dari, seorang lelaki berhati lurus dari negeri Syam yang masih menganut agama Nasrani, bersama 30 awak kapalnya, bertaruh nyawa melawan gelombang ganas. Selama sebulan penuh mereka terombang-ambing tanpa arah, menjadi mainan angin dan ombak, hingga akhirnya kapal mereka terlempar ke pantai sebuah pulau tak dikenal di tengah samudra. Kelegaan karena selamat segera berganti dengan keheranan. Kemanakah mereka tersesat? Mereka menyusuri pantai, mencari tanda kehidupan. Tiba-tiba, dari balik bebatuan muncul sosok yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Makhluk itu tertutup bulu lebat dari ujung kepala hingga kaki. Begitu pekat hingga tak bisa dibedakan mana wajah, mana punggungnya. Seolah-olah bulu itu adalah pakaian dan kulitnya sekaligus. Dengan hati berdebar, Tamim dan kawan-kawannya mencoba menegur. "Siapakah engkau?" tanya mereka, suara gemetar menahan rasa ngeri. "Aku adalah Al-Jassasa," jawab makhluk itu dengan suara parau namun lugas. Mereka pun semakin penasaran. Apakah Al-Jassasa itu? Namun makhluk itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia justru melontarkan pertanyaan yang tak terduga. "Beritahukan padaku tentang kebun kurma di Baisan di negeri Syam. Apakah ia masih berbuah?" "Ya," jawab mereka singkat, bingung dengan pertanyaan itu. "Ketahuilah, sebentar lagi kebun itu akan berhenti berbuah," ucap Al-Jassasah dengan nada meramal. Lalu makhluk berbulu itu bertanya lagi, "Dan bagaimana dengan Danau Tabariyah di Palestina? Apakah airnya masih melimpah?" "Ya, airnya masih banyak," sahut mereka. "Airnya akan segera surut dan menghilang," gumam Al-Jassasah, seolah mengetahui sebuah rahasia besar yang tersembunyi. Tiba-tiba, percakapan berubah arah. "Sekarang, beritahukan kepadaku tentang Nabi orang buta huruf. Apa yang telah ia lakukan?" Mereka pun menjelaskan, dia telah hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang-orang Arab pun memeranginya. Al-Jassasah terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada yang terdengar mendesak, "Pergilah kalian ke gua di pulau ini. Di dalamnya ada seseorang yang sangat ingin bertemu dengan kalian." Tanpa banyak tanya, Tamim dan rombongan berjalan menuju gua yang dimaksud. Di dalam kegelapan yang pekat, mereka menemukan sosok yang lebih mengejutkan lagi. Seorang laki-laki dengan tubuh paling besar buta mata kanannya, dan mata kirinya menjembul keluar dengan rambut gimbal seperti pohon wegi rimbun yang pernah mereka lihat. Mukanya menyeramkan, terbelenggu dengan rantai besi yang melilit tangan dan lehernya. Dengan suara berat, orang terbelenggu itu mengulangi pertanyaan yang sama seperti Al-Jassasa, tentang kebun kurma Baisan, tentang Danau Tabariyah, dan tentang Nabi yang buta huruf. Setelah mendengar jawaban mereka, matanya berbinar. "Jika dia telah benar-benar menjadi Nabi," ucap orang itu dengan getar penuh keyakinan, "maka sebentar lagi aku akan dibebaskan. Aku akan berjalan ke setiap penjuru bumi. Tidak akan ada satu desa pun yang tidak kumasuki, kecuali Mekah dan Madinah." Kedua kota itu dijaga ketat oleh para malaikat. Kemudian dengan wajah penuh kesombongan, ia menginjak-injak tanah di hadapannya. "Ini adalah tanah Tabariyah. Kelak, ketika aku telah bebas, aku akan menghancurkannya." Tamim dan kawan-kawannya segera meninggalkan pulau itu dengan perasaan campur aduk antara takjub dan takut. Tak lama setelah peristiwa itu, Tamim Ad-Dari mendapat hidayah dan memeluk Islam. Ia pun menghadap Rasulullah, menceritakan segala yang ia alami di pulau misterius itu. Nabi Muhammad mendengarkan dengan tenang, lalu bersabda kepada para sahabat yang hadir, "Sesungguhnya pulau yang disebut Tamim itu benar adanya di tengah lautan, dan orang yang terbelenggu itu dia adalah Dajjal." Kisah itu pun menjadi salah satu bukti kenabian Muhammad. Sebuah cerita dari ujung lautan tentang pengintai misterius dan manusia terbelenggu yang menunggu waktunya. Sebuah fragmen dari tanda-tanda besar akhir zaman.